Berita Fadel Bajideh menjadi tersangka atas kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani karena yang menjadi korban adalah anaknya menjadi perbincangan banyak pihak. Termasuk advokat sekaligus praktisi hukum Dr. Togar Situmorang memberikan tanggapan. Apa tanggapan beliau? Mari simak video berikut ini. Jadi terkait masalah Fadel jadi tersangka atas laporan Nikita Mirzani sebagai orang tua daripada LM, ini kita sangat apresiasi kepada pihak Polres Jakarta Selatan. Namun secara orientasi masyarakat, hukum yang telah dilaporkan 5 bulan yang lalu itu dianggap sangat lelet dan lamban. Jadi sehingga menimbulkan pro kontra di masyarakat dan menimbulkan polemik-polemik yang berkepanjangan. Bahkan adanya satu drama-drama yang dikatakan LM sempat kabur dari rumah safe house itu. Jadi kalau kemarin itu pihak penyidik dalam hal ini Polres Jakarta Selatan telah melakukan gelar perkara khusus dan telah menetapkan seseorang itu adalah haknya penyidik. Dan di mana Fadel sudah menjadi tersangka. Namun di dalam penetapan tersangka ini dilanjuti Fadel diambil nanti berita acara sebagai tersangka. Nah, di dalam nanti pemeriksaan berita acara tersangka tersebut terpenuhi nggak unsur-unsur lainnya sesuai dengan kondisi Fadel sebagai tersangka. Karena kemarin itu Fadel datang ke pihak Polres Jakarta Selatan masih sebatas saksi. Sehingga diminta keterangan kembali. Di mana waktu itu kan dari lidik berubah jadi sidik. Sehingga siapapun yang memang terlibat dipanggil. Kebetulan si Fadel adalah sebagai saksi terlapor. Dan setelah datangnya Fadel dicercar 53 pertanyaan kemarin itu, ya ternyata statusnya dinaikkan menjadi seorang tersangka. Nah, otomatis penyidik sebagai tersangka si Fadel akan merampungkan berita acara, yaitu berita acara tersangka. Nah, ini penyidik punya waktu 24 jam. Nah, dalam kurun waktu 24 jam, setelah nanti betul tersangka ini terpenuhi unsur, maka penyidik akan mengeluarkan surat penetapan penahanan. Nah, kalau sudah ada penetapan penahanan, itu 20 hari ke depan. Otomatis, ya Fadel sebagai tersangka terkait yang laporan Nikita Mirzani, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Di mana LM itu kan anak di bawah umur. Berarti setelah nanti kalau sudah ditetapkan ya sebagai tersangka dan sudah memenuhi unsur dan akan dilakukannya satu upaya paksa penahanan, otomatis Fadel akan menggunakan baju oranye. Tapi kalau hari ini dia statusnya masih tersangka, belum dikeluarkan penetapan penahanan. Belum. Nah, kalau emosionalnya Nikita Mirzani itu adalah hal yang lumrah. Karena dia itu adalah seorang orang tua. Ibunya LM, dia single parents. Dengan adanya kasus ini kan menguras tenaga, menguras emosi, menguras air mata, cucuran. Ya, saya pribadi melihat sosok Nikita Mirzani ya sangat hebat. Dalam hal laporan 5 bulan lalu baru hari ini. Baru itu pun tersangka. Belum lakukan di penetapan penahanan, masih tersangka. Berarti balik jiwa kerasnya masih ada jiwa keibuannya. Luar biasa jiwa keibuannya. Walaupun Nikita Mirzani adalah seorang top woman yang memang gampang meledak-meledak, gampang emosian. Tapi dia seorang ibu yang tangguh, sangat mencintai keluarganya. Bang, yang terakhir Bang nih, bila sudah ada penetapan penahanan, apakah bisa diadakan penangguhan nih Bang? Kalau terkait Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada penangguhan. Karena minimal hukumannya jelas, itu 5 tahun. Tidak ada sama sekali. Jadi sampai P21. Sampai nanti P21 oleh jaksa, sampai nanti di persidangan. Kalau penahanan berarti hanya dari Polres atau akan diurutkan dapat di mana? Nanti dari Polres dulu. Nanti Polres bagaimana kalau sudah P21 otomatis adalah kewenangan di jaksa. Apakah jaksa titip di Polres atau nanti diurun ke rutan. Itu kewenangan di kejaksaan. Tapi hari ini Polres Jakarta Selatan luar biasa. Bang, ada pesan buat Nikita Mirzani Bang? Nikita Mirzani tetap semangat,
tetap lindungi anak-anaknya. Semoga anaknya menjadi anak yang luar biasa ke depannya.